Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan akan memaparkan materi tentang Islam dan teknologi. Nah, bagaimana penjelasannya? Silakan simak video berikut ini. Bagaimana perkembangan Islam dengan teknologi? Seorang astronom bernama Dihal Gusyom memaparkan bahwa sikap Islam atas ilmu pengetahuan sangatlah kompleks, terutama dalam memandang applied science, di mana hal itu sangat tergantung pada subjek. Gusyom tidak hanya memfokuskan penelitian pada filsafat sains, tapi juga dengan berhasil menyoroti teori-teori sains modern dengan merujuk pada sumber dan tradisi Islam. Ia sungguh menguasai perkembangan sains modern. Sebagai seorang ilmuwan muslim yang menemukan sains dan agama, Dihal Gusyom memiliki kegelisahan akademik sendiri setelah melihat fenomena pemahaman sains dunia Arab Islam dan fenomena sains itu sendiri yang sungguh menakjubkan. Di dalam Al-Quran berulang-ulang memancing perhatian pembacanya kepada prediksi umum mengenai fenomena dunia fisik, seperti dalam surat Al-Rahman ayat 5-7. Meskipun Al-Quran memuat banyak perintah kepada manusia untuk mengamati dan merefleksikan fenomena alam dan hubungannya dengan Sang Pencipta, banyak orang masih kesulitan saat menghubungkan konsep sains dalam pengertian modern di dalam Al-Quran atau bahkan di sebagian besar warisan klasik muslim. Sebab, konsep pengetahuan sudah begitu berkembang. Islam juga berkembang di berbagai ilmu sains seperti kosmologi, atopik, dan evolusi. Menurut Nidal Gusyom, ada beberapa isu non-teknis penting yang juga harus dibahas jika kita ingin melihat sains dan Islam tumbuh dan berkembang pesat di masa depan. Pemanfaatan perkembangan teknologi dalam Islam bertujuan untuk memperoleh kemudahan, mengenal dan mengagungkan Allah SWT, meningkatkan kualitas dan pengabdian kepada Allah, meningkatkan kemampuan memanfaatkan kekayaan alam, dan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Islam juga berkaitan dengan ilmu bioteknologi dan rekayasa genetika. Bioteknologi sendiri pertama kali diperkenalkan pada tahun 1919 oleh sarjana pertanian Hungaria, yaitu Karl Erbke. Bioteknologi merupakan ilmu dan sains masa depan yang menarik minat para ilmuwan serta akan melahirkan suatu revolusi besar dalam kehidupan kita. Ilmu yang mendukung bioteknologi adalah mikrobiologi, biologi, genetika, biokimia, dan imunologi. Rekayasa genetika yang seringkali disebut dengan teknologi DNA rekombinan merupakan pemicu lahirnya bioteknologi molekuler. Islam rekayasa genetika sudah ada sejak zaman dulu. Cloning merupakan salah satu contoh dari rekayasa genetika yang bertaut dengan interaksi sosial. Pertautan tersebut dapat dilihat bahwa manusia sejak Nabi Adam sudah terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Dua jenis kelamin ini menjalin hubungan sesuai dengan prinsip normatif pada masanya yang dilakukan melalui perkawinan. Islam juga menjelaskan tentang integrasi antara Islam dengan fisika, yakni penjelasan mengenai gerakan matahari, bulan, serta bumi yang terus berlangsung tanpa sedikit pun bersinggungan. Bumi mengitari matahari pada sudut kemiringan 23 derajat dan 27 menit. Beberapa ilmuwan Islam yang berjasa dalam ruang lingkup fisika, yakni Tobit Ibnu Qurra, Al-Kindi, dan Al-Batani. Istilah kimia berasal dari bahasa Arab, yakni alkimia. Alkimia adalah ilmu tentang kosmos, sekaligus ilmu tentang jiwa, dan ilmu tentang material yang juga berhubungan dengan obat-obatan. Beberapa ilmuwan Islam yang berjasa dalam ruang lingkup kimia, yakni Jabir bin Hayyan, Ar-Razi, dan Al-Majrini. Demikian pemaparan tentang Islam dan teknologi sudah berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua yang menonton. Akhir kalam dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.